Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ada Islamnya. Di channel ini membahas tentang kisah-kisah inspirasi, motivasi, dan juga edukasi, di mana kisah tersebut berdasarkan pengalaman saya pribadi atau pengalaman orang lain. Tujuannya, semoga dari kisah-kisah yang saya sampaikan ada hal baik yang bisa berguna dan juga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Oh ya, saya di sini bukan apa-apa dan juga bukan siapa-siapa. Akan tetapi poinnya adalah saya berniat untuk berbagi kisah dengan teman-teman sekalian. Semoga Anda semua bisa terinspirasi dan juga termotivasi dari kisah-kisah perjalanan yang telah saya lewati, teman-teman. Di kisah kali ini saya akan menceritakan bagaimana perjalanan saya bersama dengan teman-teman saya pada saat menjemput SKCPNS di Maluku Utara. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai ceritanya. Jadi setelah pengumuman kelulusan yang menyatakan bahwa saya dan teman-teman yang lainnya lulus, kami kembali ke Maluku Utara untuk proses pemberkasan sampai penerimaan SKCPNS. Namun sebelum berangkat, karena setelah penerimaan SKCPNS itu tidak lagi kembali ke Sulawesi Selatan, jadi saya mengirimkan barang-barang saya terlebih dahulu melalui ekspedisi, seperti barang-barang keperluan dapur, pakaian saya, ataupun buku-buku. Dan juga pada waktu itu saya sudah mengenal banyak teman dari Sulawesi Selatan, jadi kami berangkat ke Maluku Utara beramai-ramai, teman-teman. Proses pemberkasan itu di dua tempat, jadi ada beberapa berkas yang harus kami selesaikan di Ternate seperti SKCK dan surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba. Selebihnya di Sofifi. Jadi setelah rampung pengurusan berkas di Ternate, kami beramai-ramai lagi menyeberang ke Sofifi dengan menggunakan feri waktu itu. Kendala yang kami hadapi adalah kami belum memiliki tempat tinggal di Sofifi, sementara jumlah kami banyak, dan tentunya untuk tinggal di penginapan itu tidak memungkinkan karena selain biayanya sangat mahal, juga kami harus beberapa hari di Sofifi. Jadi bukan hanya 1-2 hari, akan tetapi sekitar seminggu, 2 minggu, ataupun bahkan sampai 3 minggu, teman-teman. Tidak lama kemudian, salah seorang dari teman kami mendapatkan informasi dari kenalannya bahwa ada rumah kosong yang bisa kami tempati di Sofifi. Dan tentunya kami sangat senang mendengarkan informasi tersebut. Rumah kosong itu bisa kami tempati secara gratis. Sampai di Pelabuhan Feri, kami langsung menuju ke rumah tersebut. Dan alhamdulillah rumah itu sangat besar, mampu untuk menampung kami semua yang jumlahnya sekitar 20-an. Jadi kami dari Sulawesi Selatan itu sekitar 20, dan ditambah lagi ada teman dari Jawa 2 dan Sulawesi Tenggara 1. Memang dari penampakannya rumah itu sudah lama tidak berpenghuni, dan di dalamnya memang sama sekali tidak ada perabotan apapun yang bisa kami gunakan, kosong melompong. Namun yang membuat kami masih bersyukur karena yang sangat dibutuhkan itu masih ada, misalnya listriknya masih aktif, WC-nya ada dan bisa digunakan, serta yang terpenting adalah di belakang rumah itu ada sumur, airnya sangat jernih dan bisa kami gunakan, teman-teman. Sekalipun untuk mengambil air dari sumur tersebut itu kami harus menimbah, tapi tidak apa-apa, yang penting ada air. Di tempat itu, karena kami juga ini baru saling mengenal, akan tetapi kami langsung bisa akrab dan layaknya kami seperti keluarga. Dan salah seorang dari teman kami memberi nama grup kami itu Keluarga Cemara. Alhamdulillah sampai saat ini kami masih sangat solid. Di waktu libur kami biasanya masih ketemu, sekalipun sudah tidak bisa lagi berkumpul seperti di awal-awal karena memang kesibukan masing-masing, sudah banyak yang berkeluarga dan juga tempat tugas yang berjauhan. Jadi terkadang untuk berkumpul itu seperti di awal sudah tidak bisa lagi, teman-teman. Karena di rumah itu memang keadaannya kosong melompong, sama sekali tidak ada perabotannya. Jadi perabotan yang kami gunakan itu adalah perabotan yang dibawa oleh salah seorang teman kami juga. Jadi pada umumnya kami itu guru yang ada di situ, tapi entah kenapa, ya mungkin itu merupakan pertolongan dari Allah lagi. Jadi ada satu teman kami yang beliau itu perawat dan nantinya penempatannya di Rumah Sakit Umum Sofifi. Nah, beliaulah yang membawa perawatannya dari Makassar yang kami gunakan di sana. Sekalipun perabotan itu juga masih sangat terbatas karena memang diperuntukkan untuk 1 orang saja, akan tetapi untuk sementara kami menggunakannya di rumah itu
dengan jumlah orang yang kurang lebih 20. Jadi keseharian kami itu ya ada serunya, ada sedihnya, namun lebih banyak serunya teman-teman. Kami berbagi untuk berbagi tugas. Jadi setiap pagi itu ada yang memasak, ada yang bertugas ke pasar untuk berbelanja, ada yang mengambil air, ada yang mencuci piring. Nah, di Maluku Utara itu, jadi informasi bagi teman-teman, siapa tahu suatu saat ada di antara kalian yang juga merantau ke Maluku Utara. Jadi di sana itu masih umumnya menggunakan kompor minyak tanah. Jadi kompor yang kami gunakan itu, yang dibawa oleh teman yang tadi itu kompor minyak tanah yang sangat imut. Kalau kayaknya kompor itu yang hanya 10 sumbu, pokoknya paling kecil, dan mau digunakan untuk memasak dengan jumlah orang yang mau makan ini kurang lebih 20. Akan tetapi ya tetap kami gunakan kompor itu. Kami syukuri dan kami memanfaatkan peralatan seadanya teman-teman. Jadi itu kisah yang paling mengesankan. Yang pertama yaitu kompor yang sangat imut namun bisa digunakan untuk kami semua. Yang kedua, jadi ada beberapa hal yang sangat berkesan yang saya dan teman-teman rasakan di sana, sekalipun mungkin kami sampai mati akan mengingat hal-hal tersebut. Yang kedua yaitu tidur teman-teman. Jadi waktu tidur itu tidak ada tikar. Jadi di rumah itu sama sekali tidak ada tikar. Jadi tidak ada tikar, tidak ada bantal, apalagi yang namanya kasur. Jangan berharap pada kasur. Jadi pada saat tidur ya kami melantai saja. Kalau teman ada yang bawa sarung, ya silahkan pakai sarungnya untuk sebagai alas pada waktu tidur. Dan untuk bantalnya itu ada yang menggunakan jaketnya, ada yang menggunakan ranselnya, dan ada yang menggunakan tangan. Jadi saya biasanya tidur menggunakan tangan saya sendiri teman-teman. Dan bisa dibayangkan bagaimana dinginnya di Sufifi waktu itu. Kami sangat dingin, sekalipun di sekitarnya itu laut, akan tetapi entah kenapa menjelang subuh sampai pagi itu dinginnya minta ampun. Terkadang kami terbangun tengah malam karena tidak bisa menahan dingin sekali, dan kami tidak punya selimut. Yang selanjutnya yang kami rasakan itu pada waktu mau mandi dan mencuci. Karena WC-nya ya ada sih WC di rumah, tapi hanya satu, sementara jumlah kami banyak. Jadinya kami menggunakan WC masjid untuk mandi dan mencuci. Di dekat rumah itu jadi ada 2 masjidnya. Di sebelah kanan ada masjid dan di sebelah kirinya, sekalipun agak jauh, yang di sebelah kiri itu juga di sana ada masjid. Jadi kami terpencar. Pagi-pagi itu ada yang mandi di rumah, ada yang ke masjid yang satunya, dan ada lagi ke masjid yang satunya lagi. Kami mandi di sana. Bukan hanya mandi teman-teman, tapi kami juga terkadang mencuci di sana. Dan yang luar biasanya itu, warga setempat tidak pernah kepo. Mereka tidak pernah bertanya, kenapa kamu mandi di situ ataupun mencuci di situ. Mereka itu hanya melihat aktivitas kami dan sama sekali tidak bertanya apapun. Sekalipun untuk saya pribadi, jadi pernah waktu itu setelah saya mandi dan mencuci, saya pulang menjinjing cucian saya yang pada saat itu saya masukkan dalam kantong kresek warna merah. Saya masukkan dalam kantong dan memang lumayan besar karena waktu itu cucian saya banyak. Dan ada ibu yang pada saat itu menyapu di samping rumahnya, bertanya kepada saya, itu pun nadanya sangat lembut. Beliau bilang, "Ade, jual apa?" Jadi saya dikira penjual teman-teman karena membawa kantongan. Jadi saya langsung merespon, saya mengatakan, saya tidak menjual ibu, tapi ini ya cucian saya. Bilang, "Oh ya sudah." Jadi yang hebatnya masyarakat Maluku Utara itu mereka tidak terlalu kepo dengan urusan orang lain. Selama yang kamu lakukan itu masih dalam batas-batas kewajaran, ya biasa-biasa saja teman-teman. Nah, itu tadi tidur dan mencuci serta mandi. Nah, ada lagi ketika kami mau makan, karena piring yang dibawa teman itu jumlahnya di bawah 10, jadi otomatis kalau misalnya kita mau makan bersama itu kami tidak bisa langsung makan bersama-sama karena piringnya terbatas. Piring ataupun gelasnya, piring, gelas, sendok, semuanya terbatas teman-teman, karena memang diperuntukkan untuk 1 orang saja. Jadinya karena di belakang rumah itu di dekat sumur, di situ ada pohon pisang. Nah, ada salah seorang teman saya yang berinisiatif untuk mengambil
daun pisang. Jadi daun pisang itu kami gunakan untuk makan. Jadilah kami makan bersama-sama. Jadi calon pegawai negeri sipil yang pada saat itu pemberkasan di Sofifi makan menggunakan daun pisang. Dan ya itu semua kami jalani dengan happy-happy saja, tidak ada masalah. Yang penting rumahnya gratis. Saya itu sudah sangat syukur teman-temannya, rumahnya gratis, ada peralatan sekalipun masih sangat sederhana dan terbatas. Kami semua menikmatinya dengan enjoy. Jadi kami makan menggunakan daun pisang, minum harus berganti-ganti karena gelasnya tidak cukup. Pengalaman selanjutnya yaitu kami harus bolak-balik kantor BKD karena ada beberapa berkas yang harus dikumpulkan langsung ke sana. BKD-nya itu berlokasi di Puncak Gosale. Dan di sana belum ada akses ini. Jadi di kota Sofifi itu belum ada angkot. Beda dengan Ternate. Kalau di Ternate angkotnya ramai banyak, jadi mau kemanapun gampang. Kalau di Sofifi dia terbatas teman-teman. Jadi untuk ke tempat-tempat tertentu yang memang tidak bisa dijangkau oleh bentor, ya kita harus ke pelabuhan speed ataupun ke pelabuhan feri untuk mengambil mobil, ataupun kalau misalnya ada kenalan sopir mobil yang kita bisa telepon. Nah pada saat itu kami ke Puncak Gosale untuk mengumpulkan berkas kami, dan setelah pulang itu tidak ada ojek dan juga tidak ada mobil. Akhirnya kami jalan, dan di tengah perjalanan, belum terlalu jauh sih setelah meninggalkan kantor BKD, ada mobil pick up yang lewat, dan satu teman saya yang berinisiatif untuk menghentikan mobil tersebut. Dan alhamdulillah ternyata bapak sopirnya baik sekali karena beliau mau berhenti dan menampung kami. Jadi banyak sekali kenangan-kenangan yang akan saya bawa sampai tua teman-teman, tidak akan terlupakan waktu proses pemberkasan itu. Nah, di sana sedihnya ada, namun bahagianya juga banyak, karena ya saya berbahagia karena di sana saya mendapatkan keluarga baru, yaitu keluarga Cemara yang semua orangnya sangat baik dan mendukung satu sama lain. Ya, singkat cerita, setelah pemberkasan itu rampung, karena pemberkasan itu memakan waktu yang lama karena pada saat itu memang jumlah CPNS-nya sangat banyak, dan ketika misalnya ada salah seorang peserta yang berkasnya bermasalah atau berkasnya belum lengkap, itu harus diselesaikan dulu. Jadi kami harus menunggu satu-satu ketika misalnya ada berkas yang belum rampung, karena SK CPNS itu dikeluarkan satu kali. Jadi memang di sana kami menunggu dalam waktu yang cukup lama teman-teman. Nah setelah semuanya rampung dan kami sudah mendapatkan surat perintah untuk menjalankan tugas, kami masing-masing menuju ke tempat tugas masing-masing, meninggalkan rumah yang penuh kenangan di Sofifi. Dan ya ada sedihnya sih karena kami harus berpisah dengan teman-teman kami yang sudah seperti keluarga kami sendiri. Jadi kami masing-masing ke tempat tugas. Saya ke Halmahera Selatan, ada juga satu orang lagi teman yang ke Halmahera Selatan, kalau tidak salah tempatnya di Busua. Ada yang ke Halmahera Utara, ada yang ke Dama, Kau, ada lagi yang ke Morotai, ada yang ke ujung paling luar teman-teman, ada yang sampai ke Sanana, Taliabu, dan yang paling dekat itu, jadi di antara kami semua tempat yang paling dekat, penempatan yang paling dekat yaitu salah seorang teman kami yang ditempatkan masih di Kepulauan Tidore. Tempatnya itu dia tempatnya di Gita teman-teman, namanya Gita. Jadi Gita itu tempat yang terdekat, dan yang terjauh yaitu yang teman-teman yang harus dikirim ke Mangoli ataupun sampai ke Sanana, Taliabu. Namun ya kami semua bisa, ombak Maluku Utara itu bisa kami terjang teman-teman, bisa kami lewati. Dan alhamdulillah sampai saat ini hampir 6 tahun kami mengabdi di Maluku Utara, dan alhamdulillah kami masih survive di sana. Ombak itu sudah menjadi teman kami sehari-hari, karena ya memang aktivitas di sana itu 80% menggunakan transportasi laut. Jadi kalau musim hujan, musim ombak, iya, kalau dikatakan pemberani sih tidak berani-berani banget, tapi kalau memang situasinya kami harus, mau tidak mau kami harus melewati itu, ya kami harus terbiasa dengan hal-hal tersebut teman-teman.
Jadi itulah beberapa pengalaman yang saya rasakan dan teman-teman rasakan waktu pertama kali menjemput SK di Sofivi. Ada beberapa pesan yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman dari pengalaman yang saya rasakan. Yang pertama yaitu manfaatkan masa muda Anda untuk menjadi orang yang betul-betul produktif, teman-teman. Karena dari masa muda tersebut kita diberikan anugerah yaitu kekuatan. Jadi tubuh kita masih kuat, kita masih mampu untuk berpetualang, kita masih mampu untuk mencari hal-hal yang baru, kita masih mampu untuk berada dimanapun yang kita inginkan, teman-teman, untuk mencari jalan hidup kita masing-masing. Jadi persiapkan bekal di saat Anda muda untuk masa tua Anda. Karena kenapa? Hidup ke depan tidak ada yang tahu. Mungkin ada di antara Anda yang menonton yang pada saat ini ya berasal dari keluarga yang berada, orang tua memiliki banyak harta, akan tetapi hidup ke depan itu, teman-teman, kita tidak bisa menebak. Bisa jadi orang tua Anda saat ini adalah orang yang berada, tapi belum tentu Anda memiliki belum tentu Anda bernasib seperti itu di hari tua Anda, teman-teman ya. Jadi jangan banyak membuang waktu muda Anda untuk hal-hal yang tidak penting. Gunakan masa muda untuk menggapai masa tua yang bahagia, teman-teman. Mungkin banyak di antara Anda ataupun saya, ketika misalnya kita bepergian di luar sana, itu di pinggir jalan ada orang tua yang usianya 50-an, 60-an, bahkan 70 tahun, teman-teman. Kalau kita lihat di usia-usia seperti itu, harusnya mereka sudah duduk tenang di rumah menikmati hasil jerih payahnya di masa muda. Akan tetapi karena tuntutan hidup, mereka masih harus bekerja, teman-teman. Mereka masih harus berjualan, mereka masih harus menjadi misalnya tukang becak ataupun pekerjaan apapun itu. Dan karena tuntutan hidup, dan terkadang mereka sudah tidak tahu lagi harus bekerja apa, harus melakukan apa. Yang ada yang mengambil jalan pintas, misalnya dengan harus mengemis, teman-teman. Jadi cukuplah hal-hal tersebut yang sering kita lihat di keseharian kita itu menjadi pengalaman ya, teman-teman, menjadi pelajaran. Semoga kita tidak ada di tempat yang seperti itu. Jadi sekali lagi saya pesankan kepada teman-teman semua, dari kisah yang saya alami ini, jangan takut untuk berpetualang. Gunakan masa muda Anda untuk mengeksplorasi hal-hal baru. Jangan takut untuk mencoba hal baru. Jangan takut untuk pergi merantau. Pokoknya lakukan apa yang ingin Anda lakukan selama itu masih di jalan yang benar. Oke, teman-teman ya. Semoga kisah ini bisa menginspirasi, bisa memotivasi Anda, teman-teman. Semoga ada hal baik yang bisa Anda ambil dari sini. Lagi-lagi saya sampaikan bahwa di sini saya tidak pamer, sama sekali tidak, tapi tujuan saya untuk menginspirasi dan memotivasi Anda dari kisah-kisah perjalanan hidup saya dan juga teman-teman saya pada saat kami waktu itu mencari jalan hidup di Maluku Utara. Semoga bisa bermanfaat dan ada hal baik yang bisa kalian ambil. Oke, saya kira cukup sekian untuk video kali ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you in my next video.